Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Qalu shahidna 'ala anfusina wa gharratuhumul hayatid dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang sempurna, yang komplit, terutama kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilannya. Tidak lupa kenikmatan sehat dan sempat, sehingga kita bisa merasakan betapa segarnya udara pagi, betapa sejuk dan indahnya Masjid Lafali ini yang sekarang sudah dilengkapi dengan AC, dengan WiFi. Ya, ini luar biasa ya. Masjid kecil Al-Lafali, tapi masjidnya sangat cakep ya. Kepada para pendengar daripada pengajian Ahad pagi di mana saja berada, maka sempatkan satu hari satu waktu untuk hadir di Masjid Al-Lafali Purwokerto. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cucuran air mata beliau di malam hari, dengan derasnya keringat yang mengalir menganak sungai di siang hari, berdakwah lalu lalang dari satu tempat ke tempat lain, tak kenal daripada penderitaan apapun ya. Maka kita yang terlahir di penghujung zaman ini masih merasakan betapa nikmat iman Islam dari asbab perjuangan beliau, dan kita tetap senantiasa mengharap daripada syafaat beliau yang nanti di satu hari kita sangat membutuhkan pertolongan. Oleh karena itulah maka kita wajib juga untuk menyampaikan shalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kita wajibkan dalam diri kita ya setiap hari ya
berapapun yang bisa kita lakukan. Maka kita memberi sholawat kepada Nabi 1 kali. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersholawat ke atasnya 1 kali, Allah lipat gandakan kepadanya 10 kali. Itu luar biasa ya. Jadi sesungguhnya orang yang tidak mengamalkan sholawat ini nantinya dia setelah mati, ternyata ya begitu besar daripada manfaat mengucapkan sholawat ya, itu nanti di akhirat. Jadi oleh karena itu kita mesti banyak-banyak ya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimani rahimakumullah, Rasul dan Nabi-Nabi ini memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan kepada setiap manusia dan jin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu tegaskan, ya masyarul jinni wal insi, ya, wahai jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala telah hadirkan kepada kalian, yaitu seorang Rasul yang telah memberikan peringatan, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum. Jadi peringatan Allah melalui Rasulnya ya kepada para manusia, kepada para jin akan hadirnya satu hari di mana kita pasti akan berjumpa, berkumpul di satu hari di mana setiap diri kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan. Qalu syahidna ala anfusina. Dan mereka, kita semua itu sudah mengakui, iya benar, kami menyaksikan bahwa agama Allah Subhanahu Wa Taala telah didakwahkan ya, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat ya. Akan tetapi ya itu godaannya ya, wa gharrathumul hayatid dunya. Ini godaan manusia yang terberat adalah godaan dunia. Ya, sekali lagi bahwa hancur leburnya manusia adalah dengan godaan dunia. Nah, itu ya. Kalau dulu ya, itu banyaknya kepentingan agama. Seorang nabi diusir dari satu tempat ya, itu karena gara-gara bawa agama ya. Tapi kalau sekarang orang diusir gara-gara kepentingan dunia. Ini sekarang lagi masa di medsos rame-ramenya kasus Rempang, kasus pengusiran ya, Masya Allah itu. Dan itu penyebabnya adalah wagharrathumul hayatid dunya. Ya, penyebabnya adalah kepentingan dunia. Hadirin rahimani rahimakumullah. Kalau dulu para nabi diusir ya dari satu tempat ya, tidak boleh menghuni di situ gara-gara apa? Agama ya. Mereka itu ingin mempertahankan kepercayaan yang datang dari nenek moyang ya. Oh ada nabi ya, orang yang mengaku nabi mau menyebarkan paham ya selain daripada paham nenek moyang. Oh mereka marah ya. Mereka marah dengan semarah-marahnya.
Tapi itu kasusnya itu adalah keyakinan, bukan kasusnya adalah dunia. Ya, sebagaimana pernah terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu. Misalnya Nabi Syuaib, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu maka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Ya, misalnya di zaman Syuaib itu Syuaib itu pernah diusir oleh kaumnya itu. Ya, kamu Syuaib sama kaummu, ya, orang pengikutmu yang mengaku beriman, silakan keluar dari kampung ini. Lanukhrijannaka ya Syuaib, kami usir Syuaib. Walladzina amanu maka, dan orang-orang yang beriman bersama kamu silakan keluar dari kampung ini. Itu penggusuran, ya, pengusiran, ya, penggusuran, pengusiran itu luar biasa, ya, tidak mengenal. Kalau sekarang ada hak asasi manusia, ada hak. Setiap orang itu kan sesungguhnya memiliki asas, ya, keperluan asas. Dan agama sebenarnya asas. Karena apa? Karena orang itu akan dapat memperoleh matlamat hidup apabila dia ada agama. Nah, kalau dia hidup tanpa agama atau agama nenek moyang yang tidak jelas jelundrungnya, siapa yang pendirinya, apa ajarannya dan sebagainya, ya itu kan nggak jelas agama nenek moyang. Sedangkan agama Allah itu kan jelas. Itu udah dipilih, kamu pilih mana? Lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina. Di sini pengusirannya adalah sangat jelas, motifnya adalah karena kepercayaan. Makanya di situ ada pilihan aula ta'udunna fi millatina, atau kamu kembali saja kepada kepercayaan nenek moyang, ya, milah-milah kami, nanti nggak diusir. Jadi di sini penggusuran dan pengusirannya itu motifnya kepercayaan. Kamu pilih mana? Syuaib, kamu keluar dari kampung ini atau kamu kembali kepada agama nenek moyang kami? Nah, gitu ya. Kalau kamu tetap mempertahankan agamamu, kamu keluar dari kampung ini. Tetapi kalau kamu kembali kepada agama nenek moyang kami, please, ya, silakan. Itu aman kamu, kan gitu ya. Nah, jadi motif pengusiran, motif penggusuran itu adalah karena keyakinan. Tapi kalau sekarang motif penggusuran itu adalah kepentingan. Ada kepentingan orang-orang tertentu, ya, yang diatasnamakan dengan strategi nasional, ya, dengan strategi ini program negara, padahal banyak kepentingan orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar di situ. Ini bedanya. Mengapa? Karena umat akhir zaman ini adalah terkena satu penyakit yang, ya, disebut kata Nabi itu adalah al-wahan. Al-wahan itu ya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sekalipun harus apa? Harus mengorbankan darah, ya, harus pertumpahan darah, harus banyak orang yang terzalimi menderita. Karena apa? Kepentingan dunia, mengharapkan sesuatu yang sedikit. Padahal yang kita makan, ya, yang kita makan sebenarnya ya paling 1 sendok, ya, 1 sendok kita makan. Kalau sudah sampai di tenggorokan sini sudah nggak terasa lagi, ya kan? Apa bedanya makan sate dengan kangkung? Ya, makan sate, ya, sampai di tenggorokan ke sana sudah hilang, ya kan? Makan kangkung ya sama aja. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan
kepada manusia, ya, itu setiap makanan itu punya khasiat sendiri-sendiri, ya. Kadang-kadang makan ini enak tapi membahayakan, makan ini mungkin kurang begitu besar tapi memberikan banyak manfaat bagi tubuh, kan gitu. Kemudian juga setiap orang diberi rasa nikmat yang berbeda-beda, ya. Terkadang memang tidak punya orang, ya, hanya bisanya makan kangkung, tapi Allah kasih rasa nikmat dalam makan. Bisa nggak terjadi gitu? Ya, ya. Maka dia tidak bisa beli daging, ya, tapi memang nggak suka daging, ya. Dia nikmatnya kangkung, ya, nikmatnya sayuran misalnya, dia juga sehat misalnya. Jadi satu contoh keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi terkadang manusia hidup itu sering untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Saya kalau makan sih hanya segini segitu gitu, ya. Tapi keinginan yang lain, ya, keinginan menguasai dunia itu yang sulit dibatasi. Walaupun kita tidak tahu bahwa umur kita tinggal sehari lagi, tapi angan-angan manusia itu tidak terbatas. Oleh karena itu satu hari Rasulullah menggambar segi 4, ya, persegi panjang, digambar di hadapan sahabat-sahabat. Bikin gambar persegi panjang. Ya dikira wong matematika, ya, Kanjeng Nabi gambar persegi panjang. Kemudian dari kedua sisi pendeknya itu dihubungkan garis yang melampaui kedua sisi itu. Ya. Jadi ini persegi panjang, dari dua sisi pendek ini dibuat garis lurus yang melampaui kedua sisi tersebut. Kemudian di sisi-sisi panjang itu dibuat geret, ya, garis-garis pendek. Wah. Kemudian sahabat itu dia nggak sabar, ya, pengen tanya itu, penasaran banget ini bikin gambar ya Rasul. Maka Nabi menjelaskan ini persegi panjang ini adalah ajal manusia, umur manusia. Jadi manusia hidup itu dibatasi oleh umur, ya. Sedangkan garis panjang yang lebih dua sisi itu, ini adalah angan-angan manusia. Jadi angan-angan manusia dia melebihi umurnya, ya. Walaupun kata-kata besok itu mati, itu angan-angannya masih melanglang buana seolah tidak akan mati, gitu, ya. Nah, itu kebanyakan manusia itu mengikuti angan-angan, ya, angan-angan kosong. Kalau angan-angannya baik, nggak apa-apa, angan-angannya masuk surga, di sana bertemu bidadari, saya pengen bidadarinya satu kamar ada 70.000, dan setiap bidadari itu memberi kenikmatan yang berbeda-beda lah, misalnya gitu, nggak apa-apa, ya, silahkan berangan-angan, adalah angan-angan yang memberi semangat kita untuk berjuang beramal. Tapi angan-angan yang karena serakah dunia, nah, itu yang naudzubillah min. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu dimulai dari percakapan, dimulai dari kumpul-kumpul kita, ya, adalah kumpul-kumpul dan percakapan yang bisa melahirkan kecintaan kepada akhirat, yang bisa menimbulkan program, ya. Wah, ini luar biasa di Lafali ini, ya. Percakapannya sekarang setiap pada maghrib adalah ada pengajian, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Disetelkan LCD pengajian, diskusi bareng. Nah, ini luar biasa. Hadirin rahimani rahimakumullah. Sebaliknya apabila ada
perkumpulan rembuk-rembuk, tapi rembuk-rembuknya yang sia-sia, apalagi sampai misalnya mengolok-olok ayat Al-Quran, ya. Maka apabila kita mendapati majelis yang seperti itu, wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Jika kalian mendapati sekelompok orang berbincang-bincang, tapi perbincangannya isinya adalah ngolok-ngolok ayat Al-Quran, ngolok-ngolok Nabi, ngolok-ngolok Islam, ngolok-ngolok orang yang beramal Islam, ya. Wah, dia pura-puranya pakai ini, misalnya gitu ya, dan seterusnya ya, isinya ngolok-ngolok ya. Maka fa'arid anhum, ya, tinggalkan dia, ya, palingkan dia. Syukur kita bisa dakwah langsung, katakan apakah kita lebih baik dari mereka? Siapa yang menjamin di antara kita lebih baik dari mereka? Kita sampaikan kalam dakwah gitu ya. Kalau kita tidak bisa, ya fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin. Kata Allah, kalau kita nggak bisa, tinggalkan aja majelis yang seperti itu, ya. Sampai dia berbicara baik, baru boleh gabung lagi, kan. Ini kepentingan kita untuk menjaga bagaimana pikiran-pikiran kita, ya, tidak terkena polusi pembicaraan yang menyebabkan hancur lebur luluh lantaknya daripada keyakinan kita, iman kita, dari perkara-perkara yang dapat menyebabkan kemarahan Allah. Kadang-kadang agama itu banyak untuk permainan. Kita mengajak mereka, ayo kita sholat. Wa idza nadaitum ila sholati tahduha huzuwa wa la'iba. Dzalika bi annahu qaumul la yaqilu. Kata Allah, apabila ya kalian mendapati orang yang apabila diajak ayo kita ke masjid, ayo sholat, idza nadaitum ya qalu tahduallahu huzuwa wa la'iba. Maka mereka mengatakan, udah, aku titip aja kamu yang berangkat ya, salam sama Allah ya, nanti saya dikasih pahalanya dong. Misalnya itu kan namanya ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Mereka menjadikan bahan tertawaan, huzwa wa la'iba, dijadikan bahan candaan, ya. Salam sama Allah ya, mau ke rumah Allah gitu ya. Nanti saya dapat pahalanya aja. Itu sama aja ya dengan kondisi atau keadaan umat-umat terdahulu yang menantang Allah. Dan itu hampir terjadi di setiap zaman. Maka hal seperti ini juga akan terulang dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah lepas dari menghadapi manusia dengan segala kepala, ya, dengan perbedaan kepala, perbedaan cara berpikir, perbedaan sikap, perilaku, perbedaan kata-kata. Tidak bisa menyeleksi suatu kata-kata, tidak bisa menyeleksi pikiran, mana pikiran yang harus kita kemukakan, ya. Sehingga bukan mengajak kepada sesuatu yang bajik, tapi seringkali justru mengajak kita kepada sesuatu yang mungkar, yang kita terkadang tidak pernah sadar. Karena ketika setan akan menyerang kita, itu tidak langsung menunjukkan kemungkaran di hadapan kita, tapi zuhrufal qauli ghurura. Nah, ini jadi kata-kata setan itu sangat manis, ya. Zuhrufal qauli ghurura, sangat manis. Tapi di balik manisnya itu ada kebohongan, ya, ada kebohongan. Apa ada setan yang memberitakan kebenaran, ya?
semua janji-janji setan adalah janji-janji bohong, ya. Yang menarik hawa nafsu kita, ya. Menarik hawa nafsu kita. Karena apa? Hawa nafsu kita sudah juga terkena sudah terkena lakunya dunia gitu ya. Sehingga kalau pembicaraan masalah dunia, hati kita sudah suka gitu ya. Pembicaraan akhirat itu sudah dihalang-halangi ya. Sekarang kalau kita ngobrol bicara akhirat, kayaknya sudah wagu ya. Karena sudah wagu. Tapi kalau berbicara tentang dunia, wah itu ya, itu hati kita sudah kena racun dunia sehingga sangat suka. Nah, setan ini akan masuk ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka penting sekali bagaimana hati kita dihiasi dengan kemegahan akhirat, dengan kemegahan surga, dengan kemegahan kerajaan di surga. Nah, itu yang menjadi asar dalam diri kita. Kita seringkali tertegun, terpedaya dengan hebatnya sains dan teknologi ya. Sehingga kadang kita jauh lebih banyak memegang HP dengan kemegahan dunia ya, daripada kita memegang Al-Quran dengan kemegahan akhirat. Kan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata qalilun summa ma'wahum jahannam fa bi'sal mihad. Janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan orang-orang kafir di muka bumi ini ya, dengan gemerlapannya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini jangan sekali-kali terpedaya dengan kehidupan orang kafir di muka bumi ya. Mereka dengan gemerlapan dunianya. Melihat gemerlapan dunia ini, kalau orang kafir itu memang ad-dunya jannatul kafirin. Dunia ini adalah surganya bagi orang kafir. Mereka tidak pernah akan mendapatkan surga di akhirat. Ya. Dia mendapatkan surganya hanya di dunia. Ya. Sedangkan orang mukmin itu dibatasi di dunia, hanya diberikan sedikit. Sebenarnya sama-sama sedikit ya. Walaupun dunia seisinya dikuasai orang kafir, itu dunia dan seisinya itu bagikan debu, bagikan satu cincin di padang pasir ya. Nanti langit kedua, ini langit pertama ya, langit bumi ini, langit pertama ini itu dibandingkan dengan wazaratullah ini seperti satu cincin dalam padang pasir, kata Rasulullah. Dibanding langit kedua ya seperti cincin dalam padang pasir lagi. Dibanding langit ketiga seperti itu juga, sampai langit ketujuh itu baru langit ya kan. Bagaimana kerajaan Allah. Jadi kita itu sangat kecil. Coba kita bayangkan rumo ya yang kecil sekali itu dibandingkan dunia itu seperti apa. Kita manusia itu kecil sekali. Makanya orang mengucapkan zikir ya, subhanallah ya, itu satu kali zikir itu ya, itu akan menumbuhkan sebuah pohon di surga ya, yang apabila dikelilingi oleh kuda yang paling cepat ya, maka 100 tahun belum mampu mengelilingi ya. Kuda yang paling cepat mengelilingi satu pohon zikrullah yang kita ucapkan di dunia ya, itu kuda yang paling cepat tidak mampu mengelilingi walaupun dia 100 tahun. Bayangkan betapa besar ya pohon rahmat yang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan surga itu seperti apa. Ya.
Makanya Rocky Gerung mengatakan surga itu fiksi. Maksudnya fiksi itu adalah artinya harus tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Ketika pikiran itu membayangkan surga, itu sebenarnya bukan surga. Karena surga lebih dari yang dipikirkan. Itu maksudnya sebenarnya. Bahwa keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan. Karena apa? Bayangan manusia tentang surga itu tidak mencapai surga yang sebenarnya. Nah, ini hadirin rahimani rahimakumullah, betapa keagungan akhirat ya. Orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia mencintai akhirat ya, daripada dunia. Karena apa? Karena kenikmatan dunia apabila tangan kita celupkan ke lautan, maka air laut yang menetes dari tangan kita, itulah dunia. Sedangkan air laut itu akhirat. Tapi kenapa dalam membagi waktu ya di dunia kita habis untuk dunia gitu ya. Untuk akhirat kita sedikit sekali ya kan. Kita habis waktunya di dunia. Itu kepandaian setan supaya kita hidup ini nanti ketika hadir dalam qadirul jalil di pengadilan Allah ya, kita ditunjukkan setiap amalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Ternyata waktu kita dihabiskan untuk dunia. Mana waktu mengaji kamu dulu ya. Coba dibuka videonya ya, ditunjukkan oleh Allah SWT. Oh iya dulu saya dari waktu ke waktu habis ya untuk dunia ya kan. Kita berpikir juga begitu, dihisab pikiran kita itu adalah ditunjukkan. Kamu dulu berpikir begini, berpikir tok ini ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kan gitu ya. Apa yang dijaharkan, apa yang disembunyikan dalam pikiran dan hati itu yuhasibkum bihillah, dihisab juga, ditunjukkan oleh Allah. Ini pikiran kamu pada hari ini kamu berpikir begini, hatimu begini, gini, kamu sebenarnya gini. Itu sampai sedetil itu hisab Allah nanti di akhirat. Jadi hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya orang yang cinta kepada Allah dengan sungguh-sungguh yang akan menggunakan waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasul ya adalah untuk menjadi pemberi peringatan dan kabar gembira. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi memberi kabar gembira artinya memberitahu kepada manusia akan amal-amal yang bisa menghasilkan pahala, yang bisa mendatangkan ketenangan, kenyamanan, yaitu kita beramal agama. Itu adalah pusat kebahagiaan dan juga amal-amal yang membuat kesengsaraan. Itulah kita. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum